Assalamualaikum, Pak Bedit. Suara saya terdengar? Terdengar, alhamdulillah jelas. Baik, terima kasih. Pak Bedit sudah masuk atau belum ini? Siap, ready Mas. Assalamualaikum, Pak Bedit. Ini bisa langsung dimulai ya? Langsung dimulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tapi nasta'in wa ala umri biwatin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat berkumpul pada malam hari ini meskipun tidak secara langsung yaitu melalui Zoom secara daring. Kita dapat dipertemukan kembali tentunya dengan pemateri yang baru yaitu Bapak Bedit Nana. Beliau ini salah satu alumni juga di Pesantren Properti dan mana mempunyai banyak proyek khususnya di daerah Magetan ya Pak ya. Siap Mas. Mempunyai PT Pusaka Land. Jadi nanti mungkin teman-teman bisa tanya-tanya terkait pengalaman beliau baik itu di pesantren maupun di lapangan, khususnya di proyek di Pusaka Land. Itu nanti banyak pengalaman beliau, mungkin kita bisa belajar daripadanya. Saya sendiri sebagai moderator pada malam hari ini akan membersamai teman-teman semua dari awal perjalanan atau awal sharing pada malam hari ini sampai akhir, yaitu jam 9. Jadi nanti Bapak Bedit akan menyampaikan pengalaman beliau sampai dikira cukup. Setelah itu ada sesi tanya jawab terkait apa yang beliau sharingkan. Setelah itu ada penjelasan terkait program pesantren secara sekilas saja. Jadi seperti itu dari saya. Monggo kepada Bapak Bedit Nana, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Ali Bastomi ya, dan teman-teman semua di Pesantren Properti. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuat lagi menguatkan kita semua. Tuhan yang Maha Sehat lagi menyehatkan kita semua, yang memberikan kesempatan serta hidayahnya sehingga kita di malam hari ini bisa berjumpa kembali di Zoom Pesantren Properti ini ya. Kemudian sholawat salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita semua yang terus membimbing kita hingga saat seperti ini. Baik, terima kasih Bapak Guru Bambang Ibnuruddin Hidayat, pengasuh dan penggagas Pesantren Properti Jogja, dan semua guru-guru kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan juga Mas Ali Bastomi yang sudah memulai diskusi kita di malam hari ini. Teman-teman semua sudah lama sekali ini saya sebenarnya tidak ngisi via Zoom, sudah beberapa bulan begitu ya, dan semoga ini menjadi pertemuan kembali, nostalgia kembali, walaupun saya juga belum kenal dengan teman-teman semua dan saya juga belum tahu profil dari teman-teman semua, apakah sudah memulai bisnis properti ataupun masih baru-baru begitu ya. Namun demikian, ketika saya tanya ke panitia, rata-rata baru Pak, itu menurut panitia, maka saya anggap kita belajar bareng gitu ya. Nanti kita bebas untuk berdiskusi dan bertanya jawab. Baik, teman-teman semua, saya tidak memiliki materi khusus atau rundown khusus dari panitia. Hanya disuruh cerita begitu ya. Namun demikian coba nanti kita apa yang perlu kita diskusikan mungkin lebih banyak dari teman-teman semua yang bisa menggali lebih dalam sehingga diskusi kita di malam hari ini bisa lebih cair dan bisa lebih bermanfaat begitu ya. Nah, teman-teman semua, saya Bedit Nana. Mas, saya izin share Mas, bisa Mas? Boleh Pak, sebentar. Ya, teman-teman semua, saya Bedit Nana. Saya asli tinggal lahir semuanya di Magetan, Bapak Ibu, Magetan, Jawa Timur. Kemudian
Saya memulai bisnis properti ini diawali dari bisnis kontraktor dulu di tahun 2009, Bapak Ibu. Jadi saya lulus kuliah tahun 2008, kemudian 2009 saya mulai untuk mencoba bersama teman-teman di bisnis kontraktor gitu ya. Nah, sebelumnya saya di kuliner sempat di 2008 akhir, di akhir-akhir kuliah sambil menunggu wisuda ketika sudah skripsi, sempat bikin kuliner, warung bakso dan sebagainya dengan teman-teman, tapi gagal begitu Bapak Ibu. Kemudian kita beralih ke properti di tahun 2009, kita di kontraktor dulu. Mungkin Kemudian, ya Mas? sudah Ya. bisa di-share. Iya, ya nanti Mas. Oke. Kemudian Bapak Ibu 2009 saya memulai di kontraktor. Awalnya saya di pabrik-pabrik gula karena memang background orang tua saya itu adalah petani gula Bapak Ibu. Petani tebu maksud saya. Kemudian saya belajar konstruksi mengerjakan di pabrik-pabrik gula di area Magetan, Madiun dan sekitarnya. Kemudian juga merambah ke proyek-proyek pemerintah. Jadi bangunan gedung, sekolahan, kemudian jalan dan sebagainya tahun 2010 sampai tahun 2015. Tapi rasa-rasanya kok tidak nyaman, kemudian kami beralih di developer properti murni mulai tahun 2015. Dan alhamdulillah saya bertemu dengan pesantren properti di 2016 akhir Bapak Ibu. Jadi di tahun 2016 akhir, dan kalau Bapak Ibu kita perkenalan dulu Pusaka Lain begitu ya. Bapak Ibu bisa lihat di website kami di Pusaka Lain ID begitu. Nah, kita ada beberapa project ini. Mungkin sekitar alhamdulillah sudah 10-an project lah kurang lebih dari tahun 2015 begitu ya. Kemudian juga ada beberapa sejarah gitu ya. Kemudian awal mula kami, silahkan nanti Bapak Ibu bisa biar lebih kenal dekat dan menambah traffic website kami. Terima kasih, maka Bapak Ibu bisa mampir di Pusaka Lain ID. Dan juga Bapak Ibu bisa lihat di YouTube kami di Pusaka Lain TV. Terima kasih, silahkan mampir nanti share dan subscribe, mungkin ada yang bermanfaat begitu ya, ataupun memberi inspirasi kepada kita, memberi masukan, silahkan komen begitu. Beberapa lokasi proyek kami juga ada kita tampilkan di YouTube kami di Pusaka Lain TV. Atau Bapak Ibu jika ingin mengenal lebih dekat bisa di Facebook kami di Bedit Ebed begitu ya, Bedit Nana begitu. Kemudian di Instagram juga ada di Bedit Nana. Silakan Bapak Ibu bisa follow Instagram kami biar lebih dekat, biar lebih kenal, dan bisa lebih menambah silaturahmi yang terpenting dan juga menjadi saudara. Baik, Bapak Ibu, saya bilang tadi bahwa saya berkenalan dengan pesantren properti di tahun 2016, Bapak Ibu. Ketika saya memulai proyek pertama saya di 2015 akhir. Nah, proyek pertama saya di depan rumah, Bapak Ibu, jadi di Milang Asri, depan Terminal Magetan. Itu saya langsung kawasan walaupun kecil, 27 unit. Nah, berawal dari kontraktor tadi, ketika saya bingung, tahu saya adalah bisnis konstruksi, kemudian merasa tidak nyaman, ingin beralih, tetapi sudah terlanjur bisanya konstruksi, maka saya berusaha berdoa apa yang bisa dilakukan gitu. Dan alhamdulillah saya ketemu seorang teman, dia adalah subkon di proyek developer begitu ya di Magetan, dan kita berdiskusi. Akhirnya kita ketemu tanah 3.500 meter di depan terminal di Kota Magetan. Itu proyek pertama saya di DM Residen yang paling atas ini. Nanti Bapak Ibu bisa klik di situ. Tetapi bebarengan dengan DM Residen ini saya juga mengerjakan skala kavlingan 2-3 unit, 4 unit, 7 unit begitu di tahun 2015-an. Dan 3.500 ini proyek yang berdarah-darah Bapak Ibu, jadi kami belum memahami alur sebuah proyek properti.
mungkin karena background saya kontraktor, membangun bisa begitu ya, kemudian ngurus perizinan bisa, karena alhamdulillah kenal beberapa instansi pemerintah karena awalnya di kontraktor pemerintah. Tetapi yang namanya jualan juga tidak mudah. Proyek saya yang pertama ini di 6 bulan pertama itu tidak laku sama sekali, susah banget. Padahal lokasinya keren, lokasinya oke gitu ya, di depan terminal, di depan jalan PU. Tetapi kami kebingungan untuk menjual karena memang ternyata ilmu marketing, ilmu jualan itu jauh lebih penting daripada ilmu membangunnya begitu. Menurut pengalaman kami ya, karena membangun itu oke, sebuah ilmu yang khusus, tetapi menjadi percuma membangun bagus, membangun keren, desain keren, tapi tidak bisa menjual begitu. Nah, menjual adalah salah satu ilmu yang khusus. Kemudian kami beruntung di awal 2016 kami ikut di asosiasi RE di Madiun. Kami bertemu namanya Mas Tommy Iswahyudi, mentor juga di pesantren properti. Kemudian mengenalkan saya pada namanya dulu Property Plus Indonesia begitu ya, PPI gitu. Nah, itu cikal bakal dari pesantren properti yang Bapak Ibu sudah hadir atau sudah bergelut di dalamnya. Kemudian Mas Tommy mengajak saya untuk mengikuti seminar di Jogja, pesantren properti waktu itu. Nah, saya langsung tertarik, langsung hadir. Kemudian saya ingat banget ketemu Pak Bambang Ibnuddin Hidayat, kemudian juga mentor-mentor lain termasuk Mas Tommy, kemudian Mas Nur Yadi, mungkin teman-teman sudah pernah diisi ya, ataupun Pak Suryadi dari Semarang, juga mentor-mentor kami yang pertama dulu di awal-awal tahun 2016. Dulu pesantren properti masih baru masjid, Bapak Ibu. Sudah pada ke sana ya? Sudah pada ke pesantren ya tentunya ya. Jadi baru masjid, belum ada ruangan-ruangan tempat belajar, itu juga masih baru dibangun. Kemudian juga tempat-tempat untuk tidur juga malah belum ada begitu ya. Di awal-awal itu kami tidurnya di masjid. Tapi alhamdulillah dengan itu semua perjuangan bisa ya terlewati sampai sekarang, walaupun belum lulus-lulus amat gitu ya, masih tetap pusing, masih tetap dengan penjualan yang misteri, tetap pusing dengan cash flow ataupun dengan dinamika bisnis properti yang luar biasa. Kemudian singkat kata kami berusaha supaya lebih kenal dengan sosok Pak Bambang Ibnu secara pribadi, maka saya meminta secara khusus kepada beliau untuk mementoring proyek saya yang pertama tadi, dan simpel saja sebenarnya saran beliau waktu itu, hanya hanya tiga Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah bikin tim penjualan, karena waktu itu saya hanya jualan dengan saya sendiri, dirjen gitu ya, direktur ijen, kemudian staf saya satu, yang staf administrasi, kemudian sama mandor satu, 3 orang itu untuk mengelola bisnis properti. Kemudian Pak Bambang datang proyek saya, ingat banget subuh-subuh, beliau mau perjalanan ke Jombang, ke Surabaya, alhamdulillah berkenan mampir ke Magetan, lihat proyek saya subuh-subuh itu. Kemudian diskusi, saya bertanya apa yang harus dilakukan. Yang pertama beliau menyarankan supaya bentuk tim, kemudian dia meyakinkan saya walaupun cash flow belum banyak, tetapi berkorban supaya mau membayar atau menggaji sebuah tim marketing begitu. Kemudian yang kedua, beliau meminta supaya saya bikin kit perumahannya gitu ya. Karena yang saya pahami, jualan rumah, jualan properti ya pokoknya bangun rumah dulu gitu. Bikin rumah contoh lah istilahnya begitu. Ternyata salah gitu. Ternyata yang kalau bikin properti itu yang dibikin pertama adalah gate dulu yang bagus menurut Pak Bambang. Jadi pos sapam dulu yang bagus, pintu masuk yang bagus, kemudian jalan yang bagus dibikin dulu di paving. Kalau cash flow-nya belum banyak, ya sudah mungkin 15 meter dulu di pintu masuk itu atau 20 meter itu harus bagus, taman-taman dikit bikin yang bagus. Itu saran beliau. Nah, saya tidak melakukan itu. Yang saya lakukan adalah langsung pokoknya bangun rumah contoh. Dan ternyata itu kontraproduktif ya dengan penjualan. Kemudian yang ketiga, beliau menyarankan supaya saya bikin ini Bapak Ibu, gudang gitu ya, gudangnya biar gudang material itu Bapak Ibu, biar aksesnya mudah, saya bikin di depan, ya, di kafling paling depan. Nah, saran beliau supaya pindah di paling belakang, karena itu bikin kotor, ya, bikin jelek, suasana nggak nyaman.
Maka gate suruh pindah ke belakang, kemudian gate dibangun yang bagus, jalan dibangun yang di paving, kalau cash flow-nya belum ada, 40-50 meter dulu, nggak apa-apa, taman-taman dibangun, tetapi view atau pemandangan depan, orang ketika datang sudah cukup menarik, kemudian terbayangkan apa yang akan dirasakan ketika membeli di perumahan itu, begitu ya. Jadi karena bisnis properti ini adalah jualan mimpi, jualan bayangan. Kan jualan gambar ya Bapak Ibu ya, baru tanah di peta-peta, kemudian syukur kalau sudah di bulldozer, sudah dibego, kebanyakan masih kebun gitu ya, masih sawah, ditancepin umbul-umbul, sudah jualan. Belum ada rumahnya, tetapi berani bilang bahwa ini jualan rumah. Artinya apa? Jualan mimpi, jualan imajinasi, jualan bahwa oh nanti ada masjid, oh nanti rumahnya begini, oh nanti jalannya begini ya. Nah, maka pinter-pinterlah teman-teman untuk membangun mimpi itu, membangun bayangan itu, bangun imajinasi itu kepada konsumen atau kepada calon user teman-teman. Maka untuk mempermudah itu, tadi saran Pak Bambang, gate di depan itu harus bagus, kemudian juga tadi. Dan singkat kata, walaupun berdarah-darah 3 tahun, saya baru bisa menghabiskan 27 unit itu. Dan saya bersyukur sekali ketemu di pesantren properti ini. Kemudian perjalanan-perjalanan, sempat berjoin juga dengan pesantren, dengan Pak Bambang, proyek di Wonogiri, kemudian juga proyek di Magetan, ya, kemudian berbagai perjalanan lah, alhamdulillah. Sekarang sudah beberapa lokasi, kemudian juga kita sudah mengembangkan beberapa lokasi, termasuk di Purbalingga juga di Jawa Tengah kita ada, kemudian di area Madiun Raya, Madiun, Magetan, dan sebagainya. Baik, Bapak Ibu, saya kira cukup ya untuk perkenalan, karena waktu saya sharing hanya 30 menit ya, Mas Alif ya. Nanti kita coba banyak di diskusi saja begitu. Nah, teman-teman semua, saya yakin ini bukan pertemuan pertama bagi teman-teman semua mengenai di properti. Maka saya anggap bahwa materi-materi dasar, misalkan tentang analisa pembelian lokasi, kemudian mengapa harus berbisnis properti, apa keunggulan bisnis properti, mengapa harus menjadi developer dan sebagainya, pentingnya memiliki tanah dan sebagainya, saya pikir itu mungkin sudah terlewati di materi-materi berikutnya. Kemudian yang menjadi saya anggap penting adalah tadi mengenai penjualan ataupun pemasaran gitu ya. Karena tadi bahwa mungkin kita bisa membangun rumah, kita bisa punya uang untuk beli tanah, kita bisa untuk mengurus perizinan, tetapi penjualan itu salah satu hal yang berbeda. Kalau Pak Bambang bilang, mungkin itu lebih dekat tergantung amal perbuatan. Gitu ya. Ya benar juga mungkin, tergantung amal dan perbuatan ya, tetapi kita kombinasikan dengan ilmu ini ya, ilmu dunia, ilmu marketingnya begitu. Nah, teman-teman semua, maka kalau kita berbicara marketing begitu Bapak Ibu, saya ingin share coba sebentar ya. Oke, kita berbicara marketing ya. Jadi marketing dan sales itu sesuatu yang berbeda. Gitu ya. Marketing dan sales itu sesuatu yang berbeda. Singkatnya, memudahnya memahami adalah marketing itu bagaimana mengkomunikasikan, bagaimana memberikan persepsi, utama adalah persepsi ini. Persepsi ya, karena marketing itu sebenarnya persepsi. Mengkomunikasikan persepsi, kualitas dari produk kita, bagaimana di benak konsumen. Gitu. Jadi, percuma memiliki produk bagus, percuma desain bagus, kalau itu tidak terdeveloper ke konsumen begitu, atau tidak dipahami oleh konsumen bahwa itu produk bagus. Gitu. Mungkin akan lebih powerful dibandingkan misalkan produk biasa-biasa saja sebenarnya, tetapi pintar mengemas marketingnya. Konsumen memahami fungsi, nilai, dan kelebihannya. Nah, itu mungkin akan lebih cepat terjual daripada produk yang bagus sekali,
tetapi tidak mampu mengkomunikasikan dengan konsumen atau tidak dipahami oleh konsumen bahwa produk itu bagus. Nah, marketing itu konsep untuk itu. Sedangkan sales adalah kelanjutan dari marketing. Kalau marketing itu kasarnya mengundang orang supaya datang ke hajatan kita, ke lokasi proyek kita. Nah, sales konversi dari orang yang datang tadi menjadi penjualan. Gitu. Jadi tugas-tugas harian administrasi mengkonversi prospek menjadi closing, itu sales. Kalau marketing mendatangkan prospek ke lokasi, mengkonsep produk. Gitu. Kita lebih ngomong ke marketing di malam hari ini, begitu ya. Nah, Bapak Ibu, marketing is not only about creating product and service, but marketing is creating value. Nah, saya kira sudah Bapak Ibu sudah memahami ini ya. Jadi marketing bukan hanya membuat produk atau pelayanan, bukan hanya menciptakan produk ataupun menciptakan pelayanan, tetapi jauh penting adalah value. Nah, value inilah nilai-nilai ini ya yang ingin kita salurkan atau ingin kita komunikasikan, ingin kita pahamkan kepada konsumen, kepada calon konsumen kita. Nah, apa itu value? Value adalah persepsi pelanggan tentang apa yang akan mereka dapatkan, begitu ya. Total get dibandingkan dengan apa yang harus mereka belikan, total gift. Atau sekali lagi adalah persepsi, Bapak Ibu. Mengapa persepsi? Karena menanamkan sesuatu konsep produk kita di benak konsumen. Nah, tetapi yang perlu digarisbawahi jangan hanya persepsi, tetapi memang bisa dibuktikan secara produk. Persepsi yang kita tanamkan di benak konsumen sama persis atau bahkan lebih baik jika dibuktikan dengan produk kita. Produk kita dipersepsikan bangunannya sangat bermutu, begitu ya. Kita mempersepsikan produk kita bahwa mengikuti SNI atau besinya luar biasa besar-besar, gitu ya. Kemudian juga bergaransi. Wes pokoknya terbaik, tukang-tukang terbaik. Nah, itu kita persepsikan ke pelanggan bahwa perumahan kita begitu. Nah, tetapi persepsi harus dibuktikan dengan senyatanya. Pelanggan datang membuktikan apakah benar perumahan kita sama dengan apa yang kita deliverkan atau persepsikan. Nah, menjadi penting adalah apa yang dibayar oleh pelanggan konsumen itu lebih kecil gitu ya dengan apa yang mereka dapatkan, atau apa yang mereka dapatkan value tadi lebih bernilai atau lebih bervalue dari apa yang mereka bayar. Nah, itu konsep value. Kemudian value itu harus di-deliver melalui strategi dan taktik, ya, melalui strategi dan taktik. Nah, saya ambil dari Bapak pemasaran ya ini Philip Kotler bahwa arsitektur pemasaran itu 3 hal. Yang pertama strategi, begitu Bapak Ibu, kemudian diterjunkan secara teknis lagi ke taktik, kemudian juga akan bergandengan dengan nilai-nilai pemasaran. Apa strategi pemasaran? Pertama adalah segmentasi, Bapak Ibu, kemudian targeting, kemudian positioning. Kalau taktik, itu diferensiasi, marketing mix atau bauran pemasaran, kemudian teknik penjualan. Kemudian nilai dari pemasaran atau nilai dari produk kita bisa dilihat dari merek gitu ya. Kalau kita melihat Ciputra, itu nilai merek. Bagaimana kita membangun persepsi seperti Ciputra. Ciputra itu bangun di lahan kosong, misalkan di Sidoarjo paling ujung, paling pojok, belum terbangun pun masih tanah kosong, sudah terpersepsikan di mata konsumen, nanti Ciputra itu jadinya akan seperti ini. Pasti gate-nya keren, pasti bangunannya keren, pasti jalannya lebar, pasti mahal. Nah, itu tapi mahal sebanding dengan value tadi, bahkan lebih besar dari value-nya. Nah, itu merek. Ciputra berhasil mempersepsikan atau membangun brand, membangun merek itu. Nah, kalau kita ingin jangka panjang dalam pemasaran, dalam bisnis, maka pintar-pintarlah membangun merek.
termasuk merek sendiri, merek pribadi, atau brandingnya sendiri gitu ya. Itu penting sekali membangun merek. Jadi biar kita bisnis tidak istilahnya hit and run atau tidak titik by titik, tetapi connecting the dot. Jadi titiknya bersambung gitu. Antara proyek 1, proyek 2, proyek 3, proyek 4 itu bersambung menjadi satu kesatuan merek, menjadi satu kesatuan persepsi. Inilah Pesantren Properti, inilah Pusaka Land, inilah Ciputra, inilah proyek teman-teman gitu. Maka saya menyarankan ke teman-teman semua, bangunlah merek secara global. Jadi secara global maksudnya gimana? Ciputra gitu. Nah, tetapi dia akan bikin proyek dengan banyak PT. Di Jogja misalkan Ciputra apa gitu ya. Kemudian di Surabaya View Ciputra dan sebagainya. Tetapi satu kesatuan Ciputra gitu. Tetapi bisa jadi PT-nya berbeda-beda. Bisa jadi nama perumahannya berbeda-beda. Tapi masih ada embel-embelnya Ciputra. Nah, yang didengungkan adalah Ciputranya. Maka kita juga berusaha supaya yang didengungkan adalah pusaka lainnya. Atau yang didengungkan adalah misalkan MNC-nya, tetapi MNC banyak. Di situ ada berbagai proyek, ada berbagai konglomerasi produk. Itu. Kemudian juga nilai ada layanan, ada proses. Maka jangan berganti-ganti nama lah untuk proyek-proyek perumahan gitu. Ciri khasnya apa? Gitu. PT boleh-boleh berganti, rekan kerja boleh-boleh berganti, tetapi nama brand itu harus bangun dari bawah, bangun dari kecil, persepsikan itu yang terbaik, sehingga proyek-proyek berikutnya lebih mudah dalam penjualan. Begitu Bapak Ibu. Oke, kita awali dari Mas, nanti ingatkan kalau habis waktunya ya, Mas Alif ya. Baik Pak, siap. Iya, karena ini sebenarnya lama kalau kita berbicara pemasaran ya, apalagi ngomong merek dan sebagainya. Oke, sedikit saja nggak apa-apa sebagai prolog, sebagai bahan diskusi. Kita mulai dari strategi marketing. Nah, tadi kita ngomong ada segmentasi, targeting, positioning di strategi. Di taktik ada diferensiasi, marketing mix atau bauran pemasaran, ada penjualan. Di nilai ada merek, layanan, dan proses. Oke, kita awali dari segmentasi. Nah, penting sekali bagi Bapak Ibu untuk memulai proyek. Jadi ini meng-create proyek dari awal. Itu dimulai dari ini Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu misalkan survei lokasi ke daerah Sedayu Jogja, ditawari tanah di Sedayu Jogja, maka apa yang harus dilakukan Bapak Ibu? Taruhlah Bapak Ibu cocok dengan lokasi di Sedayu itu, zonasinya juga kuning, harganya juga cocok, kemudian cara bayarnya cocok, kemudian singkat kata Bapak Ibu ingin eksekusi itu. Nah, maka apa yang pertama harus dipetakan? Berarti adalah strateginya, atau marketingnya, atau produknya mau dikonsep seperti apa. Nah, mohon maaf. Yang harus dilakukan Bapak Ibu adalah kumpulkan minimal 5 proyek kompetitor di area tanah Sedayu yang Bapak Ibu tadi. 5 atau 3 cukup mungkin, tapi lebih baik 5 ya. Minimal 5 lah, saya suka angka 5. Maka kumpulkan proyek 5 di kanan kiri di lokasi radius 5 km yang kira-kira akan menjadi pesaing Bapak Ibu. Kemudian petakan segmentasi targeting positioning-nya. Nah, maksudnya gimana? Bapak Ibu analisa, proyek A harganya berapa? Kemudian produknya seperti apa? Kemudian tempatnya seperti apa? Keunggulannya seperti apa? Dia targetnya seperti apa? Positioning-nya seperti apa? Proyek B juga begitu, proyek C juga begitu, proyek D juga begitu. Kemudian benturkan dengan proyek yang mau kita create. Nah, kita mau main di segmen mana? Seperti apa, promonya seperti apa, yang kira-kira nanti akan menang dengan 5 kompetitor ini. Nah, mengkonsepnya begitu. Maka di awal dari segmentasi. Segmentasi adalah membagi, gitu ya, membagi konsumen, calon-calon konsumen. Berdasarkan apa? Banyak, berdasarkan misalkan umur, gitu ya, misalkan lokasi, misalkan penghasilan dan sebagainya. Mengapa perlu disegmentasi? Karena kita tidak bisa melayani semuanya. Produk kita bukan untuk satu, bukan untuk semuanya. Produk kita bukan toh serba, yang serba ada, begitu ya.
Jadi kita memilih nih, apakah segmennya rumah subsidi, apakah menengah, apakah mewah begitu ya. Kalau perumahan kan begitu. Bapak Ibu bagi-bagi segmentasinya. Nah, jadi membagi kelompok konsumen berdasarkan karakteristik tertentu. Karakteristiknya apa? Umur bisa, lokasi bisa, penghasilan bisa. Kalau properti lebih kepada penghasilan gitu ya. Kita mau main di mana? Di rumah rentang penghasilan berapa gitu. Nah, ini demografis, psikologis, perilaku. Misalnya ini perumahan kami di Geraha Pusaka, jadi segmentasi geografisnya orang-orang yang berada di Magetan, Ngawi, Madiun, dan Ponorogo. Atau orang-orang yang asalnya dari sini tapi kerja di luar kota. Jadi mungkin kita tidak menyasar orang-orang yang di Jakarta, gitu. Kecuali dia punya hubungan dengan Magetan. Oh, pernah sekolah di Magetan, kerja di Magetan, atau lahirnya di Magetan. Nah, itu variabel kita. Demografis, misalkan usia tadi, psikologis, perilaku, dan sebagainya. Kemudian setelah kita bagi-bagi, ditargetkan. Karena tadi kita tidak bisa melayani semua. Proyek kita di Magetan, di Jogja, tidak bisa melayani seluruh Indonesia. Tidak bisa melayani semua umur. Tidak bisa melayani semua penghasilan. Gitu. Kalau proyek kita harga 500 juta, tentu yang penghasilan 2-3 juta bukan segmen kita, bukan target kita itu. Gitu. Nah, kalau kita tidak bisa memetakan proyek harga 500 juta, 600 juta, kita flyeringnya ke pasar-pasar tradisional gitu ya. Oke, mungkin ada yang beli, ada yang tertarget, tetapi kan peluangnya kecil. Nah, mending kita flyeringnya ke mall, mending kita flyeringnya ke perusahaan-perusahaan besar, presentasi begitu. Nah, itu penting untuk memahami target. Nah, tadi ya, target adalah memilih segmen, pertumbuhan segmen, keunggulan kompetitif, dan sebagainya. Nah, kemudian kita targetkan bahwa contoh di perumahan kami Geraha Pusaka 1 adalah orang-orang berdomisili Magetan, laki-laki perempuan, atau punya hubungan dengan Magetan, pernah tinggal di Magetan, kerja di Magetan, sekolah di Magetan, umurnya 25-45, gitu ya, sudah menikah, penghasilan minimalnya 4 juta per bulan, pekerjaan PNS, dan sebagainya. Itu targeting. Kemudian positioning. Nah, positioning tadi adalah menanamkan citra atau image tertentu di benak pelanggan yang dibidik. Ya, gitu. Jadi kita ingin dikenal seperti apa? Itu positioning. Kita ingin dikenal seperti apa? Nah, penting ini. Kita ingin dikenal bahwa proyek saya syariah, no bunga, no riba, dan sebagainya. Itu positioning. Berarti yang datang adalah konsumen-konsumen yang memang seperti itu. Gitu. Karena positioningnya seperti di situ. Nah, positioning saya adalah bangunan mewah, kemudian bergaransi, harganya segini. Nah, itu harus terkomunikasikan sehingga yang datang, yang beli ada orang-orang yang mampu beli, bukan penghasilan yang di bawahnya. Begitu Bapak Ibu. Nah, positioning bisa dimulai dari tadi segmen yang dibidik, nama merek, faktor pembedanya apa, faktor pembedanya tadi misalkan syariah gitu ya, no bunga, no riba, kemudian fakta yang meyakinkan ditulis, kemudian dibikinlah tagline, syariah no, tanpa bunga, tanpa riba, nah, itu tagline. Kemudian tagline itu akan muncul menjadi positioning, dikomunikasikan ke konsumen. Seperti kami ini bikin proyek baru di Madiun, tagline kami adalah pertama dan satu-satunya smart home di Madiun. Nah, berarti positioningnya apa? Kita ingin membidik pasar bahwa mengkomunikasikan pasar bahwa kita ini mengkrit atau pendahulu, penemu, bukan penemu ya, yang mengawali begitu ya, smart home di Magetan ataupun di Madiun. Kita ada 2 proyek sama-sama smart home. Nah, ini saya agak cepat ya. Nah, kemudian tadi ini mengenai segmentasi, targeting, positioning. Kemudian yang kedua adalah taktiknya. Diferensiasi, marketing mix atau bauran pemasaran, kemudian penjualan. Apa diferensiasi? Nah, diferensiasi adalah membuat perbedaan
dengan mengintegrasikan aspek konten, konteks, infrastruktur dari produk yang ditawarkan. Jadi, apa yang berbeda produk kita dengan produk yang lain? Nah, itu diferensiasi. Terus gampangnya begitu. Temukan keunggulan, temukan perbedaan. Konsepkan perbedaan itu pada proyek yang teman-teman ingin bangun. Saya ingin bangun rumah dengan harga 300 juta kira-kira harganya. Karena sudah saya hitung beli tanah saya 250.000. Ini kira-kira temunya plus PPN dan sebagainya akan 300 juta. Nah, 300 juta kompetitor semuanya juga berjualan di sekitar itu. Ada yang 295, ada yang 310, ada yang 350 dan sebagainya. Maka saya harus menemukan proyek saya apa yang berbeda, apa diferensiasinya dengan kompetitor. Bapak Ibu bisa mulai dengan 7 keunggulan, gitu ya. 7 keunggulan, create 7 keunggulan. Lokasi, dari lokasi, misalkan keunggulan lokasi. Saya di kabupaten, 5 menit ke sini, 5 menit ke sini, dan sebagainya. Keunggulan. Kemudian desain seperti apa. Kemudian juga mungkin jalan lebih lebar. Mungkin smart home. Mungkin perizinan sudah lengkap. Mungkin tidak pakai bunga, syariah. 7 keunggulan. Nah, dari 7 keunggulan itu, kira-kira temukan 3 yang itu benar-benar powerful. Begitu. Benar-benar powerful, benar-benar berbeda dengan yang lain. Dari 3 itu temukan 1 yang benar-benar berbeda, yang lain tidak ada, perumahan lain tidak ada. Nah, harus bisa menemukan nih, gitu. Seperti kami, yang lain tidak ada smart home. Kami harus memulai smart home di Magetan. Nah, itu satu pembeda yang berbeda dengan yang lain. Gitu. Dulu kami di Magetan rata-rata jalannya 5-6 meter. Memulai pertama jalan 8 meter. Itu harus ada yang berbeda. Gitu. Jadi mengkomunikasikan value. Nah, satu yang berbeda tadi selalu dengungkan, selalu komunikasikan kepada konsumen. Nah, itu akan menjadi positioning kita, begitu Bapak Ibu. Jadi tidak mengkritik produk yang biasa-biasa saja. Harus ada sesuatu yang tadi diferensiasi. Bisa dari infrastruktur, konten. Saya sebutkan ya. Langsung sesi tanya jawab saja karena waktu sudah menunjukkan malam juga. Oke, silakan. Ini hanya prolog ya, artinya teman-teman, karena memang sesinya saya dengan panitia hanya suruh cerita pengalaman dengan di properti begitu ya. Tapi rasa-rasanya kalau cerita itu kan, apa sih menariknya cerita dari orang lain gitu. Ini lebih menarik ceritanya sendirian gitu. Maka ya wis, kita awali dengan apa sedikit materi yang mungkin bisa memantik diskusi. Baik, terima kasih Pak Medit. Monggo teman-teman yang mungkin ada pertanyaan, di benak kalian semua, monggo ditanyakan langsung kepada Bapak Medit. Mumpung beliau ada di sini, bisa terkait sharing yang telah disampaikan beliau atau mungkin masalah-masalah yang ditemui di lapangan, monggo disampaikan langsung ke Bapak Medit. Harapannya Bapak Medit bisa memberikan jawaban yang memuaskan bagi kita semua. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Pak Bidit. Bentar. Saya belum lihat yang ngomong nih. Maaf dengan? Angkat tangan ini, Mas. Angkat tangan, Muhammad Farenza. Oke, monggo Mas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Mas Bedit, Iya. terima kasih sharingnya. Cukup inspiratif lah menurut saya ya. Memulai dari awal, mulai dari nol. Saya lebih tertarik ke apa ini aktual. Jadi kita nggak belajar textbook, tapi betul-betul ingin belajar dari pengalamannya Mas Bedit. Ya. Di awal 27 unit, ya, struggle untuk menjual. Apa yang Mas Bedit lakukan berbeda dari waktu Mas Bedit memulai 27 unit laku 3 tahun itu, sehingga di project berikutnya Mas Bedit bisa bangkit gitu. Nah, kita pengen lihat actual learningnya ya, yang Mas Bedit lakukan di Magetan itu apa gitu. Karena Magetan ini sedikit banyak agak serupa dengan
dengan area proyek saya gitu ya. Daerahnya cukup jauh dari apa pusat ibu kota, baik itu provinsi maupun Jakarta gitu kan. Jadi harus ada diferensiasi yang khusus gitu ya. Nah, ini Mas Bedit yang dilakukan apa? Mungkin itu Mas, matur nuwun. Monggo. Oke, Mas Farenza di mana sih Mas? Posisi Mas? Saya proyek di Dumai. Oke, dunia maya. Nah, Dumai itu di Riau, Mas. Oke, nggak ada. Ya, oke Mas Farenza. Jadi dulu memang ilmu marketing atau ilmu jualannya masih cukup dangkal gitu ya, belum terlalu memahami konsep-konsep seperti itu. Nah, di proyek-proyek selanjutnya mulai belajar pertama adalah lokasi itu harus benar-benar menentukan ya Mas Farenza dan teman-teman semua. Lokasi ini apa ya? Orang bilang bahwa salah satu kunci sukses jualan properti adalah lokasi. Gitu. Dan itu memang benar. Kalau dapat lokasi yang oke, keren gitu ya, keren dalam artian kemana-mana dekat, kemudian juga secara teknis tidak memerlukan biaya yang besar, misalnya sudah rata, kotak, dan sebagainya. Kemudian yang jauh lebih penting adalah akses ke fasilitas umum. Itu lokasi saya belajar itu. Kemudian saya lebih selektif untuk proyek-proyek berikutnya bahwa lokasi ini penting. Kemudian yang kedua adalah meng-create tadi ketepatan harga, Mas. Ini penting juga ketepatan harga. Segmentasi tadi. Jadi ketika saya bikin proyek di Magetan, maka saya maksimal harga saya ya 400 juta gitu. Sekarang saya mencoba 500, itu pun harus 2 lantai yang tanahnya gede banget gitu ya. Kemudian tipenya gede banget gitu. Itu pun saya menyediakan di Ngariboyo itu menyediakan 15 unit baru terjual 6 nih gitu. Artinya yang kecil-kecil sudah mau habis, tapi yang besar ya agak susah juga. Bukan karena itu apa ya terlalu mahal jika dibandingkan dengan value menurut kami, tetapi memang kemampuannya orang Magetan 500 ini sudah jarang-jarang. Mungkin ya rumah itu di harga 500 oke gitu, cocok gitu, sesuai. Tetapi kalau nggak ada yang mau beli, berat juga. Sesuai itu menjadi percuma. Maka setelah lokasi saya belajar segmentasi harus tepat. Kira-kira di tempatnya Mas Farisa tadi di Riau, segmen angka penghasilan berapa yang tepat saya jualan. Itu penting. Kemudian juga membangun brand merek tadi, karena orang itu membeli bukan produknya sebenarnya, tetapi kepada siapa. Nah, itu lebih penting juga. Saya membeli kepada siapa, itu lebih penting daripada produknya. Maka bangun brand, bangun merek. Kalau Mas Fariza, perumahannya pasti selesai, kemudian sertifikatnya beres, perizinan beres, bangunannya terjaga. Nah, kalau terkenal seperti itu mereknya Mas Fariza, maka proyek kedua, ketiga, keempat akan jauh lebih mudah. Karena tadi persepsi tadi, itu Mas. Bangun itu Mas, bangun merek Mas. Siap. Saya kira itu dulu sih Mas, 3 itu. Monggo. Nuwun Mas Bedit, yang lain biar ada kesempatan bertanya. Silakan. Yang lain. Jadi Bapak Fauzi ingin bertanya lagi ya Bapak Fauzi. Kalau belum ada saya nanya lagi nih. Nah, itu kalau itu saya bacakan ya. Assalamualaikum Pak Bedit. Waalaikumsalam. Ini dari Fauzi di Jakarta Selatan. Oke, silakan Mas Fauzi. Ya. Tadi saya tertarik dengan kalimat bagaimana ya kita membuat sebuah persepsi ya di mata masyarakat gitu bahwa produk kita ini bakalan bagus gitu, bakalan berkualitas, ya bakalan pokoknya yang orang bayangkan baik-baik. Nah pada saat itu kita kan baru tanah, baru jalan ya katakan adalah ininya tempat security-nya gitu. Nah, tapi gimana kita bisa memberikan persepsi yang baik? Artinya secara teknis tuh
secara real ya, tadi pertanyaan menyangkut pertanyaan sebelumnya juga, itu persepsinya apa yang kita lakukan untuk persepsi itu? Kan kita buat gambar yang baik gitu, apa-apa gitu loh, sehingga orang bisa percaya bahwa itu akan terjadi gitu Pak. Terima kasih Pak Bedit. Oke. Secara konsep persepsi perjalanan yang panjang ya. Bisa kalau ngomong perjalanan panjang maka bisa dimulai dari merek tadi. Bahwa yang ngerjakan panjenengan nanti pasti jadinya begini. Yang ngerjakan Ciputra berarti jadinya begini. Tapi itu konsep yang panjang. Tapi konsep yang taktis yang apa ya? Jadi yang taktis yang cepat adalah tadi jadi ilmunya begini. Kalau kasihlah kalau foto begitu ya. Kalau foto orang gitu. Foto orang, upload foto Instagram, maka kan selalu mukanya nih kebanyakan orang kan ya. Tidak sekujur tubuh gitu. Maka persepsikan muka ini keren. Artinya potongan rambut yang bersih, klimis, kemudian juga mukanya bersih gitu kan ya. Kemudian juga mungkin rambutnya clean dan sebagainya. Itu akan terpersepsikan, oh kira-kira pasti orangnya tinggi besar, ganteng dan sebagainya. Kemudian juga keren secara umum. Maka maksud saya apa? Mulai dari tadi fit yang bagus, gitu kan. Bangun pos satpam yang bagus, gitu kan. Kalau kita mau bangun semuanya, kan nggak mungkin nih, cash flow terbatas. Pos satpam keren, taman depan keren, jalan paving keren, walaupun hanya 40 meter. Itu sudah bisa mempersepsikan keseluruhannya pasti keren. Gitu. Jangan asal-asalan di detail itu. Jangan asal-asalan di detail pertama itu. Jadi budget yang besar lah, budget yang lumayan besar untuk bikin kit, untuk bikin pos satpam. Ciputra kan saya selalu benchmarknya Ciputra. Patung kuda yang gede gitu kan ya, kemudian kitnya juga besar, sana. Itu akan persepsikan, wah pasti nanti kawasannya keren. Secara taktis itu sih Mas, tapi cara konsep panjang itu. Silakan Mas. Baik, terima kasih banyak. Yuk. Monggo yang lain bisa ditanyakan, mungkin bisa langsung on mic. Di kolom chat boleh Mas? Baik. Kalau tidak ada langsung dari on mic bisa saya tanyakan. Baik, ini ada pertanyaan dari saudara Arkam. Pusaka Len Ngariboyo 1 apa sudah sold out? Ya. Alhamdulillah sudah sold out Mas. Sudah selesai. Sold out tahun 2020-an itu. 2017 mulai, 2020 selesai. Baik, terima kasih Pak Bedit. Lanjut soal atau pertanyaan dari saudara Juwadi Nganjuk. Boleh dijelaskan lebih detail mengenai selling atau marketing yang mana dapat mengundang calon pembeli untuk datang. Nanti mungkin panjang lagi. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat aja Pak. Ya, jadi tadi ya marketing adalah mengundang singkatnya mengundang calon untuk datang. Selling ketika udah datang di-create supaya menjadi closing. Nah, selling ini apa ya? Banyak juga ininya fiturnya begitu ya. Mulai dari pembawaan, cara ngomong gitu kan, selling itu kan ya. Cara ngomong, kemudian juga fascinasi itu gerak tubuh gitu kan ya. Kalau orang-orang menyarankan supaya mengikuti lawan bicara kita gitu ya. Jangan berhadapan dengan lawan bicara kita. Itu cara-cara sellingnya. Kemudian juga lebih banyak mendengar gitu kan, lebih banyak mendengar daripada kita presentasi yang kesalahan kita itu kita terlalu banyak ngomong. Jadi ini Pak, perumahan saya Denayana, smart home, kemudian semua perizinan sudah terbit, semuanya sudah oke, bangunan garansi dan sebagainya. Nah, kesalahan kita adalah terlalu banyak ngomong. Nah, selling yang tepat adalah menggali keinginan konsumen. Jadi kita ngomong secukupnya untuk memantik konsumen ngomong. Gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan memantik. Nah, supaya kita tahu keinginan dia gitu. Misalkan, Pak, kira-kira butuh rumahnya itu
2 kamar atau 3 kamar gitu. Nah, dia akan jelaskan. Gitu. Jadi hal-hal yang memantik. Jangan kita langsung persepsi, saya 3 kamar gini. Jadi kita tidak mengetahui keinginan pelanggan. Dia inginnya apa gitu. Atau pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia ngomong secara tidak sadar keinginan dia. Misalkan, saya kerja di mana, penghasilan seberapa, saya beli rumah ini hanya untuk investasi, hanya untuk ampiran. Nah, itu pinter-pinter teman-teman lah untuk bagaimana menggali. Intinya adalah menggali untuk selling itu. Kemudian setelah menggali, kan mengkonversi. Kemudian sebelum mengkonversi adalah mengatasi keberatan. Mengatasi keberatan ini juga penting. Jadi menggali kenapa dia belum beli. Ya. Belum beli mungkin karena tadi saya inginnya 3 kamar, tapi rumah yang kau jual 2 kamar. Atau saya masih pengen jual mobil saya untuk DP. Nah, kemampuan untuk menggali keberatan-keberatan ini mengapa tidak closing ini penting dalam selling. Karena kita harus tahu dan memberikan solusi. Karena selling itu sebenarnya memberikan solusi. Solusilah jika terselesaikan akan menjadi closing gitu Bapak. Termasuk teknik follow up ya, teknik follow up bagaimana chatting, bagaimana yang chatting yang tepat, memulai pembicaraan di chatting dan sebagainya. Bisa panjang itu Mas, tapi secara garis besar begitu. Baik, terima kasih Bapak Bedit atas jawabannya. Mungkin bisa langsung pertanyaan selanjutnya. Dari saudara Tri, rumah yang dijual itu ready stock atau KPR Inden, Pak? Oh ya, kalau platinum bukan subsidi 100% saya inden Mas. Gitu ya. Kalau subsidi gitu ya, karena memang peraturan pemerintah harus ready, maka harus bangun dulu. Gitu. Harus bangun dulu baru bisa cut. Tetapi selain subsidi, saya semuanya 100% inden. Nah, mengapa inden? Enaknya adalah kita bisa by termin gitu ya pembayarannya. Jadi pondasi bisa dibayar oleh bank 20%, 40% nih, 40%. Kemudian naik atap 40% lagi. Kemudian finishing 10%, yang 10% ditahan jika sudah selesai. Jadi kita seperti dimodali. Yang terpenting adalah konsumennya ada, kemudian kita bisa jualan, ada konsumennya, walaupun kawasan masih tanah, bisa akad konsumen, gitu kan ya. Konsumen sudah mulai ngangsur tuh, rumahnya dibangun, konsumen sudah mulai ngangsur kalau di tempat saya. Jadi KPR inden. Kemudian kita dibayar tadi, bayar termin progres pembangunan. Dan alhamdulillah itu sangat mengurangi, kita tidak harus hutang bank gitu ya. Jadi alhamdulillah kita di Pusaka Land hampir zero hutang bank lah. Tetapi kalau hutang kontraktor, hutang bangunan, kemudian hutang material, hutang tanah sebanyak sampai mumet gitu ya. Tapi kalau hutang bank, insya Allah kita minimalkan gitu. Itu Mas. Baik, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari saudara Eko Mulia. Assalamualaikum Pak, saya Eko dari Bekasi. Mau tanya, apakah di awal proyek saat dana terbatas itu lebih penting ngurus legalitas dulu atau fasum termasuk gerbang dan rumah contoh ini, teman-teman? Oh ya, jadi teman-teman dimulai proyek kan bikin bisnis plan nih, gitu ya, bikin hitung-hitungan bisnis plan. Kemudian dari bisnis plan itu akan ketahuan kebutuhan modal, gitu kan ya. Nah, apa kebutuhan modal yang utama, yang penting harus terpenuhi, gitu kan ya. Pertama, bisa kan DP tanah nih, kan tanahnya bisa jadi diangsur, dianggap gitu ya, diangsur. Maka DP tanah itu menjadi modal yang harus dipenuhi. Kemudian oke, tanah sudah ke DP. Kemudian kedua perizinan. Perizinan juga harus 100% terpenuhi Bapak Ibu. Itu modal Bapak Ibu. Tidak bisa dihutang. Karena kalau dihutang tidak ada uangnya, berarti perizinannya tidak selesai. Kemudian yang ketiga, infrastruktur tadi, kalau saya membudgetkannya 20% dari infrastruktur keseluruhan. Misalkan kebutuhan infrastruktur 500 juta, maka dibudgetkan 20%, 100 juta. Nah, 100 juta itu apa? Untuk bikin gate, paving, dan sebagainya. Gitu. Kemudian apa? Gaji pegawai 6 bulan pertama. Itu juga harus menjadi modal awal. Kemudian juga overhead cost tadi, termasuk kantor, bikin kantor, dan sebagainya. Nah, itu harus ada di awal proyek, gitu kan ya. Kemudian Bapak Ibu bagi di 6 bulan pertama. Misalkan di bulan pertama, saya DP 1 tanah
kebutuhan 50 juta DP 1. Kemudian di bulan pertama saya harus bayar misalkan izin tata ruang berapa? 5 juta. Berarti bulan pertama 5 juta dari perizinan. Di bulan pertama saya mau perataan lahan. Kira-kira perataan lahan butuh berapa? 30 juta. Oke, berarti modal saya di bulan pertama tadi 50 tanah, kemudian perizinan sekian, perataan lahan sekian. Itu bulan pertama. Kemudian bulan kedua, mau ngapain nih? Bulan kedua kira-kira izin saya akan bayar izin lingkungan begitu ya, atau sosialisasi warga, akan bayar kompensasi makam. Kira-kira budgetnya berapa? Di bulan kedua saya akan gaji pegawai sekian, budgetnya berapa? Bulan kedua saya sudah mulai bikin saluran misalkan gitu. Bulan ketiga begitu, bulan keempat begitu. Nah, di 6 bulan pertama ini wajib ada. Nah, tetapi wajib adanya tidak harus dari kantong pribadi kan Bapak Ibu, bisa dari penjualan yang tunai-tunai, misalkan bantingan, harga bantingan, kemudian juga dari dana investor bagi hasil, atau dari apapun Bapak Ibu bisa di materi lain untuk cari dana. Tetapi yang intinya adalah itu sama-sama prioritas perizinan dan gerbang di 6 bulan terakhir. Gitu. Itu Mas. Di 6 bulan pertama. Baik, terima kasih atas jawabannya Bapak. Pertanyaan selanjutnya dari Saudara Heri dari Bogor. Pertama, proyek 21 unit berapa kali hadir di Solo? Ini pertanyaan apa ini? Pak Heri, bisa dijelasin. Waduh, saya hadir itu sudah seperti siang malam gitu ya. Karena saya pengen dekat dengan Pak Bambang. Jadi karena kalau di kelas gitu ya, kalau di kelas itu kan oke, materi ya, tetapi kalau Pak Bambang itu ilmunya akan keluar kalau sambil ngobrol, ngopi gitu ya, sampai malam gitu. Saya sampai nggak bisa nemenin. Ya sudah ngantuk, dia belum ngantuk kayak gitu. Nah, berkali-kali Mas saya di awal-awal proyek ke Sentolo itu mengambil ilmu dari beliau dan guru lain. Nggak kehitung lah, bisa sebulan bisa 2-3 kali saya ke sana, walaupun tidak ada agenda ya, walaupun tidak ada kelas. Gitu. Sebentar, saya izin colokin baterai. Jadi seperti itu ya Bapak Heri. Bapak Brit ini sudah sering atau pasti ke Sentolo silaturahmi tentunya kalau nggak ada masalah itu. Yeah. Mungkin yang lain mungkin ada pertanyaan lagi sebelum sesi sharing ini kita tutup bersama-sama. Ini ada yang angkat tangan Mas. Ada yang angkat tangan Mas, Ibu Siti itu, Mbak Siti. Oke, Bu Siti, monggo. Oh iya, maaf, ini tanya. Tadi kan saat kita menemukan tanah, itu kan kita bisa melihat 5 atau 3 atau 5 dari sekitar kita. Nah, tapi ada juga yang tadi disebutkan bahwa saat penjualan itu kita bisa target apa gitu, umurnya sekian, gajinya gaji yang akan jadi target kita itu sekian. Pertanyaan saya, informasi itu dari mana ya Pak ya? Tentang waktu sekian, kemudian target penghasilannya akan kita ini sekian, begitu. Ya, mungkin itu Pak. Oh ya. Oke, jadi maksudnya begini Bu. Kita mau meng-create produk itu dibenturkan atau disandingkan dengan kompetitor gitu. Karena apa? Harga properti gitu ya, harga properti atau produk properti ini kalau sendirian itu kan gini nih. Properti itu 300 juta, rumah itu 300 juta, mahal atau murah gitu? Menurut Bu Siti mahal atau murah Bu? 300 juta. Kalau pembandingnya dengan lingkungan sekitar yaitu 3 atau 5 perumahan, saya memahami, saya mengerti begitu. Cuman yang target kami umur sekian, penghasilan kurang lebih sekian, itu istilahnya data yang kita peroleh itu gimana ya kita bisa menentukan atau istilah segmentasinya itu dengan usia atau penghasilan dengan target seperti itu, gimana cara kita memperoleh data tersebut? Itu aja yang saya agak kurang. Oke. Nah, Bapak Ibu bisa riset di ini Bu, di online Bu, di online. Nah, teman-teman yang digital marketingnya pinter itu. Nah, Ibu kan misalkan nih ada FB ad, Instagram ad Bu ya, pernah ya. Nah, Instagram ad, FB ad gitu kan ya. Nah, itu kan
kita bisa bikin iklan awareness, ketertarikan begitu, ketertarikan. Nah, kemudian dipilih umurnya sekian gitu. Maka itu nanti akan terpetakan yang klik ataupun yang melihat iklan kita adalah umur sesuai target kita. Kalau properti sebenarnya kan standar, pasti menikah awal 30-an sampai 50 masih beli ya, itu umurnya. Kemudian penghasilan kan dari harga rumah kita. Kalau harga rumah kita 300 juta, kira-kira kalau 300 juta itu DP-nya misalkan 20%, 60, berarti KPR-nya 240, berarti kan kira-kira akan angsurannya 2,8 sampai 3 juta. Nah, orang yang disetujui KPR adalah 3 kali angsuran, berarti anggap 3 juta, berarti yang berpenghasilan 9. Joint income-nya ada 9 suami istri. Nah, kira-kira yang berpenghasilan 9 suami istri ini, kalau dia pegawai di skala apa gitu? Mungkin supervisi, mungkin kepala dinas atau karyawan biasa begitu memetakannya. Kalau datanya dari mana? Datanya dari mana? Itu riset, Bu. Riset dari internet lebih mudah. Oh, gitu. Oke, Pak. Ya, terpahami, Pak, terpahami. Oke, lanjut. Baik, terima kasih. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, Pak Bedit. Dari saudari mana itu? Saudari Caca. Gimana jualannya Pak yang belum ada izinnya? Teman-teman kafling. Waduh. Ini udah dijawab sama Pak Jody ini. Gimana jualan yang nggak ada izinnya? Hanya perlu izin PBG. Gimana? Ini tahu. Cara jual rumah tapi belum ada izin bangunnya itu seperti apa, Pak? Pertanyaannya seperti itu. Tuh, nggak ada izin jangan dijual. Ya. Oke, di 6 bulan pertama kita masih mengurus izin ya, izin belum keluar. Tetapi kita perlu cash flow kan begitu ya, perlu cash flow untuk menggerakkan proyek. Atau setidaknya untuk mengetahui seberapa besar terserap pasar oleh proyek kita. Nah, kalau saya bisa melalui skema NUP, Bapak Ibu. Nomor urut pesanan. Nah, tapi skema NUP itu di dalam penjelasannya itu ditulis begini. Misalnya gini, nomor urut pesanan, nama, ini gitu, konsumen dan sebagainya, telah memesan produk di perumahan Pusaka Land, gitu ya, di Pusaka Land, kemudian tipenya belum ada Bapak Ibu, tetapi lokasinya sudah ada. Di sini harganya juga belum ada, gitu ya. Harga belum ada, namanya juga NUP. Karena kan belum launching nih, masih di awal dan belum ada izin juga. Tetapi kalau Bapak Ibu sudah ada harganya, ya silahkan ditulis harganya, malah lebih keren gitu ya. Harga, tipe dan sebagainya. Kemudian yang paling penting adalah bahwa ada uang titipan 1 juta atau 5 juta, itu singkatnya hanya titipan, gitu ya. Dan bisa kembali 100% jika ada kendala dalam proses perizinan ataupun kendala apapun, gitu ya. Gitu. Jadi uang tadi hanya titipan, bukan tanda jadi. Nah, kita itu salahnya kalau tanda jadi. Kalau tanda jadi kan repot, kita menjual sesuatu yang belum layak jual. Belum layak jual artinya tidak ada izin. Itu standarnya. Tetapi Bapak Ibu, loh kalau kayak gitu ya tidak terima uang. No. Nah, cara nakalnya adalah Bapak Ibu bisa tawarkan ke rekan-rekanan yang ring 1, yang memang benar-benar kenal, gitu, yang benar-benar kenal. Nah, itu dengan gebiar yang tidak terlalu besar-besar gitu ya. Ring 1 saja yang dikenal-kenal. Mau nggak saya mau perumahan begini-begini gitu. Kan sekarang nggak ada izin rawan nih, Bapak Ibu. Nggak ada izin rawan. Itu. Tetapi yang terpenting adalah sudah keluar KRK. KRK itu kesesuaian tata ruang. Jadi memang sudah tata ruangnya kuning, sudah diizin secara lokasi oke. Walaupun set plan-nya belum keluar, gitu ya. Walaupun IMB-nya belum keluar, kalau KRK keluar, insya Allah set plan juga keluar. Insya Allah IMBG keluar. Tinggal tunggu waktu saja. Saya sarankan jangan
jual terlalu besar, terima uang kalau KRK belum, kesesuaian tata ruang belum. Nanti jangan-jangan hijau nggak bisa dikuningkan, Bapak Ibu udah terima uang banyak, repot nanti. Tapi kalau sudah jelas bahwa itu kuning, IMB dan Satpen tinggal tunggu waktu aja, insya Allah keluar. Itu sih. Berarti syarat minimalnya itu KRK ya Pak ya? KRK, syarat minimalnya KRK. Tetapi itu bagi ini ya, kalau Bapak Ibu apes, bagi Satpol PP, bagi penegak hukum, itu tidak cukup, tetap salah. Ya harus PBG. Oh, berarti harus aturannya secara hukum PBG selesai, baru kita bisa jualan. Yes, betul. PBG selesai, tanah dikuasai atas nama Bapak Ibu, atas nama PT. Itu ada undang-undang perumahan tuh, nomor berapa saya lupa. Di Jawa Timur banyak yang di Polda ini, karena itu menjual yang belum dimiliki. Nah itu, kenapa salahnya itu? Oh, berarti sudah atas nama PT dan PBG sudah selesai begitu, baru aman. Iya, kalau template amannya begitu. Tapi itu kan perjalanan lama, Bu. Mungkin kita nggak kuat cash flow. Maka kalau nakal-nakalan, KRK keluar, saya kira sudah agak berani lah. Ngajarin jelek nih, tapi kalau ngajarin bagus sudah bikin keluar. Silakanlah, Bapak Ibu ini sendiri, artikan sendiri. Baik, mungkin dari teman-teman kita cukupkan ya untuk sesi tanya jawabnya. Mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya lagi, mungkin bisa di kesempatan yang lain lagi. Insya Allah di minggu depan ada kelas sharing lagi. Mungkin nanti bisa dihubungi admin Pesantren Properti. Jadi seperti itu. Terima kasih Pak Fedit yang mungkin telah menyempatkan waktunya pada malam hari ini. Saya yakin Bapak juga sibuk, kegiatannya masih padat. Dan semoga teman-teman dapat mendapatkan ilmu dari apa yang beliau sampaikan dari awal sampai akhir ini. Dan terima kasih sudah menyempatkan waktu, sudah hadir pada malam hari ini. Saya selaku moderator yang mungkin ada kesalahan tutur kata dalam penyampaian dari awal sampai akhir, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan terima kasih kepada Bapak Fedit dan teman-teman khususnya. Mungkin bisa kami tutup dengan lafaz alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita dapatkan pada malam hari ini kita dapat amalkan di kehidupan sehari-hari, terutama saat kita di lapangan, khususnya dia di saat proyekan. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat menjadi ilmu untuk kita semua. Harapan seperti itu. Monggo teman-teman yang ingin log out dipersilahkan. Dan Pak Brit, matur nuwun nggih sudah menyempatkan waktunya. Monggo kalau jenengan ingin log out bisa langsung log out. Ya, terima kasih ya teman-teman semua.